Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayatinya. Haleluya. Amin. Salam pamuji rahayu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya berdoa kita semuanya dalam kondisi baik dan sehat. Semangat. Pengalaman swab antigen untuk yang pertama kali cukup membuat saya tegang. Apalagi dalam antrian, beberapa orang yang keluar dari ruang swab, mata mereka nanar memerah seperti habis menangis. Ada yang memegang hidung kesakitan, ada yang bersin-bersin, bahkan ada yang menutupi muka saking sakitnya. Fakta yang seperti itu membuat saya semakin tegang. Beberapa saudara mungkin memiliki pengalaman yang sama dengan saya. Akhirnya nama saya pun dipanggil. Maka makin teganglah saya. Pikiran saya mulai membayangkan apa yang akan segera terjadi. Seorang suster di dekat pintu sepertinya menyapa saya, tetapi saya kurang menyadarinya. Saya hanya menurut pada tangannya yang menunjuk pada suatu tempat duduk, mempersilahkan saya duduk. Saya segera duduk, tetapi pikiran saya tertuju pada apa yang akan terjadi. Lalu suster itu berkata, "Rileks, Pak." Suster berkata dengan lembut dan ramah, "Rileks, Pak." Kata-kata "rileks, Pak" segera menyadarkan saya agar saya tidak tegang. Kata-kata "rileks, Pak" benar-benar membuat saya lebih santai. Dan sekali lagi suster itu berkata, "Rileks, Pak, dan pejamkan mata saja." Seolah ia berkata, "Rileks, Pak, santai. Pejamkan mata saja dan percayalah pada saya ahlinya." Saudaraku, dalam kehidupan yang lebih luas, kadangkala kita mengalami kesulitan untuk rileks karena kurang menyadari atau bahkan ragu-ragu bahwa Tuhan benar-benar mampu mengatasi kehidupan ini, bahwa Tuhan benar-benar ahli. Hidup menjadi begitu berat dan menegangkan. Jika itu yang terjadi, resiko tidak tahan pada tekanan akan lebih besar mengancam kita. Seperti suster yang lemah lembut tadi, ia mengingatkan saya bahwa ia ahli melakukan swab. Mungkin tidak hanya puluhan orang, ratusan bahkan ribuan yang telah dilayaninya. Jadi ia tahu apa yang harus dilakukan. Demikian juga Tuhan, saudaraku. Tuhan itu ahli. Ia tahu apa yang harus dilakukan dalam kehidupan kita. Hanya saja kita yang sesungguhnya justru tidak tahu diri, tidak tahu apa
yang sedang dilakukan. Jika demikian, apa yang akan terjadi? Yo enggak gaduh, saudara. Tuhan tahu jalan terbaik itu ke kanan, tetapi kita taunya ke kiri. Bahkan dipikirnya ini yang terbaik, dilalah kok nggugu karepe dhewe saking tegangnya. Lalu dia ke kiri, ya enggak ketemu jalan benar. Maka kuncinya adalah rileks, tenang, santai, dan mulai dengarkan jalan mana yang Tuhan tunjukkan. Baik, mari kita perhatikan teks kita. Di bagian akhir dulu, kata firman saya bacakan begini. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Rileks, saudara. Pada bagian ini, rileks. Janganlah gelisah dan jangan gentar hati menjadi kunci penting. Menyadarkan kita di tengah-tengah ketegangan hidup yang mengarah pada ketakutan yang berujung pada tindakan yang tidak jelas. Tuhan menunjukkan arahan. Jangan gelisah dan jangan gentar hati. Tentu saja ini kalimat yang hebat. Ini kalimat yang inspiratif luar biasa. Tetapi jika kita memaknai kalimat ini tanpa iman, maka ia hanyalah kalimat indah tetapi tanpa guna. Masalah sesungguhnya adalah seberapa kita percaya pada Kristus yang telah berkata, jangan gelisah dan jangan gentar hati. Jika kita tidak memiliki iman, gampangnya tidak percaya. Hambok kalimat itu seindah emas, seberharga miliaran triliunan uang, tetapi tetap tidak berguna. Jangan gelisah. Ini nggak percaya dengan orang yang ngomong jangan gelisah, ya tetap gelisah, saudara. Maka mari kita mendekati firman ini lebih dalam. Kita lanjutkan dengan membaca ayat bagian awal. Di ayat 27 bagian awal. Demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Baik, mari perhatikan, saudara. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Sampai di sini dulu. Siapakah dia yang bisa meninggalkan dan memberikan damai sejahteranya? Apalagi ini bukan sekedar damai sejahtera biasa. Jelas dikatakan di sana, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Jelas bukan damai sejahtera biasa. Ini damai sejahteranya Kristus. Damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera yang tak akan pernah habis oleh waktu. Saudaraku, jelas yang sedang berkata dalam firman ini adalah bukan orang biasa. Dialah Kristus sang penebus, dialah sang penyelamat, dan ia datang ke bumi dalam keahlian menyelamatkan manusia dari dosa. Mestinya kita tidak meragukannya, saudara. Dan katanya selanjutnya di ayat 27, ia memberikan damai sejahtera itu, dan apa yang ia berikan tidak seperti yang diberikan dunia. Ujung dari dunia adalah kefanaan, tidak kekal. Damai sejahtera yang diberikan Kristus itu adalah damai sejahtera yang abadi, yang tak terbatasi oleh kuasa dunia. Dunia terbatas oleh maut, tetapi Kristus melewatinya. 3 hari ia bangkit dari antara orang mati.
Nah, jika demikian, apa yang masih membuat kita ragu tentang keahlian Kristus? Saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak, saya sangat paham bahwa situasi kita saat ini memang sulit. Pandemi belum berakhir. PPKM begitu membatasi kita semua dalam hal relasi, ekonomi, ingin bepergian rekreasi tapi tidak bisa, dan lain sebagainya. Lalu bunyi ambulan berseliweran di sekitar kita. Pasien COVID-19 makin bertambah. Banyak orang positif corona dan isoman. Saya paham jika kita semua takut dan tegang. Tapi saat ini saya mengajak kita semua rileks. Mengikuti apa kata Kristus? Jangan gelisah dan jangan gentar hati. Benar bahwa ada bunyi ambulan berseliweran di sekitar kita. Benar bahwa ada orang meninggal karena COVID. Benar bahwa ada banyak orang terpapar COVID. Tetapi juga benar bahwa ada banyak saudara kita yang sembuh dari COVID. Mari memiliki pengharapan, saudaraku. Cara berpikir dan rasa kita rileks. Kita akan melihat sesuatu yang lain. Rileks, jangan tegang, jangan gelisah, jangan gentar. Maka kita akan mulai melihat banyak yang sembuh dari COVID. Di gereja Jatimulyo, GKJ Jatimulyo, dari wilayah 1, wilayah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 wilayah. Semuanya ada yang terpapar COVID. Dan yang sembuh banyak. Lebih banyak yang sembuh, saudara. Maaf, saya tidak menyebutkan nama-nama pasien tersebut karena belum izin dengan yang bersangkutan. Saya tandaskan, di GKJ Jatimulyo dari wilayah 1 sampai dengan 12 banyak yang sembuh. Mari semangat, saudaraku. Rileks. Jangan tegang. Karena tegang dan takut membuat pikiran kita cenderung melihat pada hal-hal yang negatif dan menakutkan. Saat ini saya menandaskan lagi. Rileks. Jangan gelisah dan jangan gentar. Masih ada Tuhan. Masih ada pengharapan. Tetapi jangan takabur, saudara. Waspada dan berpengharapan. Rileks. Salam Kailujengan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan yang makasih dan setia, kami bersyukur penyertaan-Mu ada bersama dengan kami saat ini. Khususnya ketika kami menghayati firman-Mu, di mana Tuhan mengajarkan kami agar kami tidak gelisah, tidak gentar, dan merasakan damai sejahtera-Mu, sehingga kami tidak ragu akan keahlian Tuhan menolong kami. Namun kami tetap berdoa secara khusus untuk saudara kami yang sedang sakit, lebih-lebih yang terpapar COVID-19, berkati kesembuhan. Juga beberapa saudara kami sakit-sakit jasmani yang lain, tolong sembuhkan. Kami serahkan hidup kami ini dalam pengharapan kepadamu, ya Yesus. Di dalam nama kudus Kristus Sang Penebus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.